rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Filastiniyah. Tetapi mohon maaf tidak bisa menampilkan layar karena ada masalah, sehingga insyaallah ya, kalau memang sudah ada kitabnya, kita bisa mengikutinya dari kitab kita masing-masing. Kita lanjutkan hadis yang ke-18. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsamin asyar, hadis yang ke-18. Jasadu Yusuf alaihi salamu, tubuhnya Nabi Yusuf alaihi salam, yasilu ilal ardil mubarakah, sampai ke tanah yang diberkahi, yaitu di Syam. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Abu Musa adalah Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabiyan, Nabi mendatangi seorang Arab desa, Arab Badui. Fa akramahu, lalu Arab desa itu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau mengunjungi sahabat-sahabat beliau meskipun dia seorang Arabi. Faqala lahu tina, maka Nabi mengatakan kepadanya, datanglah kepada kami. Fa'atahu, maka A'rabi pun datang kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, sal hajataka, mintalah hajatmu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Beliau sudah diberi kebaikan oleh A'rabi tadi, maka beliau ingin membalasnya dan mengatakan, mintalah hajatmu. Faqala, maka A'rabi mengatakan, naqatan, seekor onta betina, narkabuha, yang kami menungganginya, wa a'nuzan, dan beberapa kambing, yahlubuha ahli, yang akan memerahnya keluarga saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ajaztum, kalian itu lemah, maksudnya tidak mampu, antakunu mithla ajuzi Bani Israel, bahwa kalian menjadi seperti orang tua, wanita tua dari kalangan Bani Israel. Artinya permintaanmu kok hanya permintaan dunia, bukan permintaan yang bersifat tinggi, yaitu permintaan akhirat. Maka kalian itu lemah. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa, lamma sara bi Bani Israel, tatkala dia itu berjalan bersama Bani Israel min Misra, dari Mesir. Jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Nabi Musa membawa seluruh Bani Israel dari Mesir. Dhallut tariqa, maka mereka pun tersesat dari jalan. Faqalu ma hadha, faqala ma hadha, maka Nabi Musa bertanya, apa ini? Kenapa kok kita jadi tersesat seperti ini? Padahal biasanya mengetahui jalannya. Faqala ulama'uhum, maka ulama mereka mengatakan, inna Yusufa lamma hadarahul maut, sesungguhnya Nabi Yusuf ketika telah menghadiri beliau kematian. Jadi Nabi Yusuf ini juga termasuk nabi bagi Bani Israel, tetapi pada masa sebelumnya. Akhadha alaina mawthiqan minallah, maka dia mengambil atas kami satu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi janjinya? Alla nakhruja min Misra, bahwasanya kami Bani Israel tidak keluar dari Mesir hatta nanqula idhamahu ma'ana, sehingga kami pun memindah tulang-tulang Nabi Yusuf bersama kami. Ini menunjukkan bahwa memindah tulang mayit dari kuburnya kalau ada suatu hajat diperbolehkan, ya, sebagaimana misalnya satu tanah pemakaman akan dibuat menjadi masjid misalnya. Nah, maka caranya adalah tulang-tulang jenazah yang ada di situ dipindahkan ke tempat yang lain, baru setelah bersih dibuat masjid, sebagaimana Masjid Nabawi juga seperti itu. Sebagaimana juga kuburan Imam Syaukani itu dipindah karena akan dibuat jalan. Nah, maka tulang-tulang beliau itu didapati dalam kubur beliau, kemudian dipindahkan dari kuburan tersebut. Qala faman ya'lamu mawdi'a qabri, Nabi Musa mengatakan, siapa yang mengetahui tempat kuburannya? Qala ajuzun min Bani Israel, maka dia mengatakan, yaitu seorang wanita tua dari kalangan Bani Israel. Faba'atha ilaiha fa'atathu, maka Nabi Musa mengutus kepada wanita tua tadi, yaitu mengutus seseorang, maka dia pun mendatangi Nabi Musa.
Faqala dullini ala qabri Yusuf. Maka Nabi Musa mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qalat hatta tu'tiyani hukmi. Maka wanita mengatakan, sampai engkau memberikan kepada saya keputusan saya. Maksudnya saya minta syarat, ya. Boleh saya tunjukkan kuburannya, tetapi saya minta syarat. Qala ma hukmuki. Maka Nabi Musa bertanya, apa hukummu? Qalat akunu ma'aka fil jannah. Maka dia mengatakan, aku akan bersama engkau di dalam surga. Nah, ini syaratnya. Saya maunya memberitahu kalau saya masuk surga dan saya bersama engkau. Jadi maksudnya makomnya, derajatnya tinggi, karena Nabi pasti derajatnya tinggi dalam surga. Fakariha ayyu'tiyaha dzalika. Maka Nabi Musa tidak suka untuk memberikan kepadanya hal tersebut. Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, an a'tiha hukmaha, bahwasanya berikanlah kepadanya hukumnya, maksudnya syaratnya tadi. Fantalaqat bihim ila buhairatin. Maka perempuan itu pergi bersama mereka kepada satu telaga. Maudhi'i mustanqa'i ma'in, tempat terendamnya air, ya. Jadi tempat banyak air di situ. Faqalat, maka dia mengatakan, andhibu hadzal ma'a, keringkanlah air ini. Jadi maksudnya harus dikuras dulu, ya. Fa'andhabu, lalu mereka pun mengeringkan. Qalat, perempuan ini mengatakan, ihtafiru, galilah, wastakhriju idhama Yusuf, dan keluarkanlah tulang-tulang Nabi Yusuf. Jadi ternyata kuburannya adalah pada telaga tadi, ya, di tengah-tengahnya. Falamma, maka tatkala aqalluha ilal ardi, mereka itu mengangkat tulang-tulang tadi ke tanah. Idzat tariqu, tiba-tiba jalan yang mereka lalui, mithlu daw'in nahar, semisal cahaya siang. Maksudnya sangat jelas lagi, ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, maka hadis yang cukup panjang ini menunjukkan bahwa tulang-tulangnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam akhirnya pun berpindah ke Baitul Maqdis, karena setelah itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajak para jamaahnya dari Mesir, meninggalkan Mesir kepada Baitul Maqdis. Tapi dari hadis ini ada satu yang muskilah, ya. Muskilahnya apa? Muskilahnya adalah disebutkan bahwa tulang-tulang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, artinya berarti jasadnya itu rusak, tersisa tulang-tulangnya saja. Karena kalau jasadnya tidak rusak, ya tidak disebutkan tulang, tetapi disebutkan apa? Jasad. Nah, ini kenapa muskil? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan 'alal ardi, kepada bumi, an ta'kula, bahwasanya bumi itu memakan ajsadal anbiya, jasad-jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain-lainnya sahih. Nah, maka muskilnya di sini adalah hadis ini menunjukkan tersisa tulang-tulangnya, berarti jasadnya dimakan. Sementara hadis satunya mengatakan bahwa bumi diharamkan untuk memakan jasadnya para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menjawab masalah ini saya belum temukan perkataan para ulama, tapi bisa juga yang dimaksud adalah bahwa jasad tidak dimakan, maksudnya adalah tulang-tulangnya, sehingga tulang-tulangnya masih utuh. Karena manusia yang lain selain para nabi itu tulangnya yang tersisa hanya tulang ekor saja, ya. Dari tulang ekor itu nanti akan dibangkitkan menjadi manusia kembali. Adapun tulang-tulang yang lainnya sudah hancur bersama tanah atau menjadi tanah. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa juga wallahu a'lam, ya, yang dimaksud tulang-tulang di sini tulang-tulang bersama jasadnya, sehingga di sini penulis membuat judul jasad Yusuf alaihi salatu wassalam sampai ke bumi yang diberkahi, ya. Dia tidak mengatakan tulang-tulang Yusuf, tapi dia mengatakan jasad Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal ini masih menjadi muskil menurut saya, sehingga perlu untuk kita mencari tahu jawabannya lebih lanjut lagi, dan saya tidak mengetahui jawabannya lebih dari apa yang saya sampaikan ini. Hadis berikutnya al-hadits tasi' asyar, hadis yang ke-19. Al-Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa adalah mimbarul anbiya, mimbarnya para nabi-nabi. Anil Harith bin al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhuma anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala,
Mohon maaf untuk hadis yang ini agak panjang ya, dan bacaan saya mungkin berbeda sedikit dengan bacaan yang ada pada kitab antum, tapi nggak ada masalah, maknanya sama ya, kita ambil intinya atau maknanya. Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, menyuruhkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Kenapa alaihi wassalam? Karena dua-duanya nabi ya, maka dua-duanya didoakan sebagai dengan keselamatan. Memerintahkan apa? Bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, maksudnya 5 perintah. Ayya'mala bihinna, supaya dia mengamalkan 5 tersebut, wa ayya'mura bani Israil ayya'malu bihin, dan juga memerintahkan Bani Israel untuk mereka mengamalkannya. Wa ka'annahu abta'a bihinna, dan seolah-olah beliau itu berlambat-lambat terhadap 5 perkara tadi. Maksudnya berlambat-lambat dalam menyampaikan ya. Kalau dalam mengamalkan tidak, tentu saja, karena para nabi adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah dan mereka maksum dari berbuat dosa. Wallahu a'lam. Fa wahallahu ila Isa, maka Allah pun memberikan wahyu kepada Isa, yaitu menyuruh untuk segera Nabi Yahya bin Zakaria menyampaikan, atau kalau tidak ya Nabi Isa yang akan menyampaikan. Faqala lahu Isa, maka Nabi Isa mengatakan kepadanya, innaka qad umirta, sesungguhnya engkau itu sudah diperintahkan bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna, 5 perkara yang engkau amalkan, wa ta'muru bani Israil ay ya'malu bihinna, dan engkau perintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an tuballighahun, ada kalanya engkau menyampaikan, wa imma an uballighahun, ada kalanya aku yang menyampaikan. Faqala, maka Yahya mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, inni akhsha, sesungguhnya aku khawatir, in sabaktani, kalau engkau mendahului saya, an u'adzab, bahwasanya saya disiksa oleh Allah, au yukhsafa bi, atau dibenamkan terhadap saya, yaitu dibenamkan di tanah ya. Kalau dibenamkan di laut itu istilahnya bukan yukhsaf tapi yughraq. Jadi dalam bahasa Arab dibenamkan di laut dengan di darat itu berbeda ya. Kalau di laut itu yughraq, ghariqa, tenggelam ya. Kalau di darat itu namanya yukhsaf ya. Maka dalam kasusnya Qarun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Karena Qarun itu bukan ditenggelamkan di laut tapi dalam bumi ya, di daratan. Tayyib, sampai di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya itu ternyata semasa dan memang ibnai al-khalah. Keduanya itu adalah sepupuan ya. Jadi ada kerabat antara ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan ibunya Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Nah, karena ada kekerabatan di sini, yaitu menjadi sepupuan ya. Qala fajama'a Yahya Bani Israel. Lalu Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel. Di mana? Fi Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Nah, inilah yang berkaitan dengan judul babnya ya, bahwa Baitul Maqdis itu adalah mimbarnya para nabi, sehingga Nabi Yahya kalau mau menyampaikan satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Nabi Isa juga sama ya. Hatta tala al-masjid, sampai penuhlah masjid itu. Faqu'ida 'ala syurufati, lalu didudukilah tempat-tempat yang tinggi ya. Jadi karena masjidnya sudah penuh, maka bagian-bagian yang tingginya pun juga diduduki. Fahamidallaha, lalu dia memuji Allah, wa athna 'alaihi, dan dia menyanjung Allah. Memuji dengan menyanjung bedanya apa? Kalau menyanjung itu pujian yang diulang. Sehingga kalau orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ini baru memuji Allah. Ketika dia memuji lagi Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya menyanjung Allah. Thumma qala, kemudian Nabi Yahya mengatakan, innallaha azza wa jalla amarani, sesungguhnya Allah azza wa jalla menyuruh saya, bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna, 5 kalimat yang aku akan mengamalkannya, wa amurakum an ta'malu bihin, juga saya perintahkan supaya kalian mengamalkannya. Awwaluhunna, nah mulai dari sini 5 perkara tersebut. Awwaluhunna, yang pertama dari 5 itu, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, kalian menyembah Allah, jangan mensekutukan terhadapnya sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa perkara tauhid adalah perkara yang paling penting dalam agama, dan itulah dakwahnya seluruh para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan hari kiamat, yaitu dakwahnya dakwah tauhid, menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ta'budu memang artinya menyembah ya, tetapi kata Ibnu Abbas,
bahwasanya kalimat ta'budullah atau ubudullah, sembahlah Allah, itu maksudnya wahidullah, asakanlah Allah. Karena kalau hanya menyembah saja, orang-orang kafir Quraisy itu juga menyembah Allah. Tetapi kalau mengesahkan, nah inilah yang dibawa oleh para nabi. Karena itu tafsiran dari ta'budullah adalah apa? La tusyriku bihi syai'an. Fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan hal itu, perumpamaan syirik, mathalu rajulin ishtara 'abdan, seperti orang laki-laki yang membeli seorang budak, min khalisi malihi, dari hartanya murni, ya, jadi bukan harta orang lain, harta dia, biwariqin aw dhahabin, dengan perak atau emas, faja'ala ya'mal, maka si budak ini bekerja, wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidih, lalu dia memberikan hasil kerjanya kepada selain majikannya. Fa ayyukum, maka manakah di antara kalian, sarrahu ayyakuna 'abduhu kadzalik, senang bahwasanya budaknya seperti itu. Jadi yang membeli budak tersebut Anda, tetapi setelah dia bekerja, hasil kerjanya tidak dikirim ke Anda, malah diberikan kepada orang lain. Wa innallaha azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum, Allah azza wa jalla menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian. Fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah, maksudnya tauhidlah, jangan menyekutukan sedikit pun. Kemudian nomor 2, kasih nomor ya supaya lebih mudah untuk memahami. Wa amurukum bis shalah, saya perintahkan kalian untuk salat. Nah, ini menunjukkan bahwa salat adalah perkara penting yang kedua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla yansibu wajhahu, karena Allah azza wa jalla itu menegakkan wajahnya, li wajhi 'abdihi, untuk wajah hambanya, ma lam yaltafit, selama dia tidak menoleh. Jadi selama seorang hamba ketika salat tidak menoleh, maka dia masih berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berhadapannya gimana ini tidak boleh ditanyakan, ya. Ini masalah gaib. Nah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai', sehingga tidak perlu kita tanyakan secara detail bagaimana di hadapan Allah itu gimana maksudnya. Fa idza shallaitum fala tafitu, kalau kalian salat maka kalian jangan menoleh. Perintah yang ketiga, wa amurukum bisyam, saya perintahkan kepada kalian untuk puasa. Dan ini hadis semuanya menunjukkan bahwa ibadah salat, ibadah puasa sudah ada sejak zaman dulu kala. Jadi salat itu bukan hanya syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa juga begitu, ya. Fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan itu, perumpamaan puasa, kamathali rajulin ma'ahu surratu miskin, seperti orang laki-laki yang bersamanya ada wadah minyak wangi misik, ya. Surah itu satu wadah yang biasanya untuk mengumpulkan sesuatu. Nah, di sini dikumpulkan padanya minyak wangi misik. Dan minyak wangi misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Para ulama mengatakan ala innal miska ba'du damil ghazal. Ketahuilah bahwasanya minyak wangi misik itu sebagian darah dari kijang. Jadi bagian dari darahnya kijang tapi sudah berubah menjadi misik, ya. Nah, itu sangat wangi sekali, tidak ada minyak wangi yang lebih wangi daripada itu. Dan itu harganya sangat mahal. Adapun minyak wangi misik yang dijual di pasaran dengan nama misik, itu hanya nama saja, ya. Dia bukan dari darah kijang yang asli, sehingga harganya murah. Fi isabatin, dia berada pada suatu jamaah, kulluhum yajidu rihal miski, masing-masing mereka mendapati bau minyak wangi misik tadi. Wa inna khulufa famis shaim, dan sesungguhnya berubahnya bau mulut orang yang puasa, indallahi, di hadapan Allah, atyabu, lebih wangi, mirrihil miski, dari bau minyak wangi misik. Nah, maka bekas ibadah itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah. Dari ibadah puasa ini menimbulkan bekas yang tidak enak, yaitu apa? Bau mulut, ya, yang berubah. Berubahnya bukan karena mulutnya kotor, karena dia tidak makan, tapi karena perutnya kosong. Nah, itu menyebabkan uap yang keluar adalah berbau tidak enak. Nah, maka bekas ibadah seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa kita ambil kesimpulan secara umum bahwa semua bekas-bekas ibadah itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang sering salat tahajud, tahajudnya 3 jam setiap malam, sehingga jidatnya sangat-sangat hitam, itu bukan sesuatu yang tercela, ya. Tercela itu kalau dipaksakan, ya. Jadi memilih tikar yang keras, yang kasar, supaya jidatnya hitam, supaya dia tampak sebagai ahli tahajud, ya. Supaya dia beda daripada yang lain-lain, karena hitamnya sangat dahsyat pada
jidatnya. Nah, itu yang tercela kayak begitu. Adapun hadis yang mengatakan inni la aqrahu an ara rajula aswadal jabhah dan sebagainya, itu saya sangat benci kalau ada melihat orang yang jidatnya hitam, maka itu hadis tidak ada asal usulnya. Di mana saya cari-cari di kitab-kitab hadis ensiklopedi, di Majma' Zawaid, di kitab Jawami'ul Kalim, di kitab Jami'ul Ahadits, semua nggak ada itu hadisnya. Itu hanya saya temukan di satu kitab, yaitu kitab Hasyiyah 'alal Jalalain, dan itu pun tanpa sanad ya. Maka sama sekali itu bukan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak benar ya. Nah, maka bekas dari sujud kalau tidak dipaksakan tiba-tiba muncul sendiri pada jidat kita hitam, nggak ada masalah. Itu termasuk atharus sujud, termasuk bekas sujud. Meskipun bekas sujud tidak harus itu ya. Karena bekas sujud para ulama sebutkan ada yang hissi, ada yang maknawi, ada yang abstrak ya. Yang abstrak misalnya adalah sifat tawadu, gara-gara dia sering sujud, sering salat, maka muncul sikap tawadu, yang tawadu itu tampak pada wajahnya, bukan sesuatu yang fisik yang terbentuk di dalam wajahnya. Tapi ala kulli hal, kalau ada orang rajin salat kemudian kakinya ngapal misalnya, nah kakinya ngapal karena banyak salatnya, ini adalah asar dari bekas dari ibadah. Ini sesuatu yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga bau mulutnya orang puasa ini asar ibadah. Para ulama katakan asar ibadah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan perintah yang keempat ya. Karena pertama tadi tauhid, kemudian salat, kemudian puasa. Nah, sekarang keempat. Wa amrukum bis shadaqah, dan aku perintahkan kalian untuk sedekah. Ini menunjukkan pentingnya sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya orang kaya yang bisa melakukan, orang miskin pun juga bisa melakukan, karena sedekah itu tidak harus banyak. Ada seorang ulama itu sedekah setiap harinya baslah, satu bawang merah, atau khubzah, ka'kah ya, satu kue atau satu roti. Kenapa dia sedekah seperti itu? Karena dia membaca hadis Nabi SAW bahwa setiap orang itu nanti di akhirat akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Nah, maka dia usahakan setiap hari sedekah supaya nanti di akhirat dia punya naungan yang besar, karena matahari tepat di atas kepala kita, sangat panas sekali, keringat bercucuran sangat dahsyat. Kalau kita tidak diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan payah sendiri. Nah, karena itu khusus bagi orang-orang yang kaya, ini sesuatu yang mudah bagi mereka untuk melakukannya, yaitu ingin mendapatkan payung yang besar, yaitu tinggal memperbanyak sedekahnya. Setiap ada jalur-jalur sedekah dia masuki, karena para ulama mengatakan sedekah paling utama adalah meratakan semua jalur-jalur sedekah. Misalnya ada jalur wakaf pesantren, dia masuki. Ada jalur wakaf masjid, dia masuki. Ada jalur wakaf Al-Quran, dia masuki. Misalnya begitu. Jadi tidak hanya fokus satu aja. Karena sebagian orang itu sukanya duitnya dihabis-habiskan untuk buat masjid di mana-mana. Tapi cuma itu saja pekerjaan dia. Dia tidak masuk ke jalur-jalur yang lain. Nah, para ulama katakan sedekah paling utama kalau semua jalur itu diratakan. Kalau bisa semuanya diikuti. Tapi kembali ke sini, fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan hal itu kamathali rajulin asarahul adu, seperti seseorang yang menawannya musuh. Fashaddu yadayhi, lalu mereka ikat kedua telapak tangannya ila unuqihi, kepada tengkuknya. Ya, jadi diikat gini supaya nggak bisa kemana-mana. Wa qaddamuhu, lalu mereka memajukan dia liyadribu unuqahu, supaya mereka pukul tengkuknya, maksudnya dibunuh, dipenggal lehernya. Faqala, maka orang ini mengatakan, hal lakum, maukah kalian an aftadiya nafsi minkum, bahwa aku menebus diriku dari kalian? Faja'ala yaftadi nafsahu minhum, maka dia berbuat menebus dirinya dari mereka bil qalili wal katsir, dengan sesuatu yang sedikit dan banyak, maksudnya semuanya dikasihkan, hatta fakka nafsah, sampai akhirnya dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Nah, sedekah juga begitu ya. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, maka berarti kita membebaskan diri kita dari cengkraman api neraka. Anggaplah ya, semestinya kita masuk neraka, tapi karena ada sedekah ini, ada sedekah ini, ada sedekah ini, nah ini akan menjadi pembebas kita dari cengkraman musuh tersebut. Hadis yang kelima, perintah yang kelima, wa amarukum bidzikrillah, dan aku perintahkan kalian untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala katsiran, yang banyak. Nah, jadi bukan zikir biasa ya, tapi zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak itu bagaimana? Ya, kalau lidah kita setiap saat bergerak-gerak berzikir karena Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, "Aktsiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan kamu gila. Orang-orang munafik mengatakan kamu itu gila karena bibirnya selalu bergerak-gerak terus. Enggak ada masalah dianggap gila, yang penting enggak gila. Wa inna mathala dzalika, dan sesungguhnya perumpamaan zikir itu kamatsali rajulin talabahul aduwwu sir'an, seperti orang yang dikejar oleh musuh dengan sangat cepat, fi atharihi, di belakangnya, ya. Fa ata hisnan hasinan, lalu dia mendatangi satu benteng yang sangat kokoh. Fatahassana fihi, lalu dia pun memasukkan diri dalam benteng tersebut. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, ahsanu ma yakunu minasyaitan, paling terbentengi dari setan, idza kana fi dzikrillah azza wajal, apabila dia sedang berzikir kepada Allah azza wajalla. Nah, sampai di sini sudah selesai perintah yang disampaikan oleh Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, dan ini semuanya menunjukkan pentingnya 5 perkara ini. Marilah kita menjadi ahli 5 perkara ini. Kita perhatikan diri kita masing-masing, mana kita yang kurang dari 5 perkara ini, kemudian diperbaiki sendiri-sendiri. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kemudian bersabda. Nah, jadi setelah menceritakan cerita ini, Nabi berkomentar, awa ana amurukum bi khamsin, saya pun juga memerintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amarani bihin, Allah yang menyuruh saya terhadap 5 perkara tadi. 1, bil jamaah, hendaklah berjamaah, ya, hidup berjamaah, tidak bercerai-berai, tapi dipimpin oleh satu pemimpin, taat kepada pemimpin tersebut. Wassam'i wat ta'ah, dan mendengar dan mentaati, yaitu kepada pemimpin tersebut. Wal hijrati, dan hijrah. Wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Jadi perintah pertama jamaah, kedua mendengar, ketiga ta'ah, keempat hijrah, kelima jihad. Fa innahu man kharaja minal jamaah, karena sesungguhnya orang yang keluar dari jamaah, qida shibrin, sekitar 1 jengkal saja, maksudnya meskipun hanya keluar sedikit, faqad khala'a rabqatal Islam, maka sungguh dia telah melepas tali Islam, min unuqihi, dari tengkuknya, illa ayarji', kecuali kalau dia kembali lagi. Artinya tidak boleh kalau ada Imamul A'zam kemudian kita keluar dari ketaatan Imamul A'zam tersebut, tidak mau diatur oleh Imamul A'zam tersebut. Kalau ada khalifah, tidak mau baiat kepada khalifah, tidak boleh, ya. Maka kita niatkan dalam hati kita, kalau ada khalifah, kalau ada Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi ya ada khalifah, maka kita niatkan untuk baiat kepada mereka, karena memang baiat itu kepada para khalifah, dan kita niatkan seperti itu dengan tujuan supaya kita tidak termasuk mati seperti jahiliyah. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, barang siapa yang mati tidak ada ikatan baiat pada tengkuknya, maka matinya seperti jahiliyah. Tapi baiat kepada Imamul A'zam atau khalifah. Kemudian kembali ke sini, wa man da'a bi da'wal jahiliyah, barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah, fahuwa min jutha'i jahannam, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang dikumpulkan dalam neraka jahannam. Jutha itu yang terkumpul. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shama wa in shalla, meskipun dia puasa, meskipun dia salat. Qala, beliau mengatakan, wa in shama wa in shalla, meskipun dia puasa, meskipun dia salat, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengatakan bahwa dia muslim, meskipun KTP-nya muslim, meskipun dia mengatakan saya muslim. Fad'u al-muslimin bi asma'ihim, karena itu panggillah umat Islam dengan nama-nama mereka, bima sammahumullahu azza wa jal, yaitu dengan nama-nama yang Allah berikan kepada mereka. Nama umat Islam hanya 3. Yang pertama, al-muslimin, kaum muslimin, al-mu'minin, kaum mu'minin, ibadallahi azza wa jalla, hamba-hamba Allah azza wa jalla, ya. Nah, maka saya sangat setuju kalau para khatib itu ketika berkhutbah memanggilnya ayyuhal muslimun, al-mu'minun, ibadallah, ya. Karena ini nama-nama yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Enggak ada nama-nama yang lain, ya. Adapun nama sunni, kemudian salafi dan sebagainya, itu hanya nama-nama tambahan dari para ulama yang dimunculkan karena suatu sebab, ya, bukan asal. Nama asal adalah muslim, mukmin, ibadallah, selesai. Adapun itu hanya nama tambahan. Kenapa dimunculkan istilah sunni atau ahlus sunnah wal jamaah? Karena muncul ahli-ahli bid'ah, ya, muncul khawarij, mu'tazilah, syiah dan sebagainya. Nah, terus untuk membedakan, ya, bahwa ini bukan termasuk mereka yang sesat-sesat itu kasih nama apa?
Karena kalau disebut muslim saja ya mereka yang lain-lain tadi, yang ahli bid'ah tadi juga muslim. Nah, maka terpaksa kemudian diperlukan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada masalah begitu kalau diperlukan, tapi jangan sampai nama-nama tambahan itu menyebabkan perpecahan antar umat Islam. Kalau nama-nama tambahan menyebabkan perpecahan umat Islam, sama saja itu dakwal jahiliyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, gara-gara mereka tengkar antara muhajirin dengan ansor. Satu orang muhajir tengkar dengan satu orang ansor. Akhirnya muhajir mengatakan, ya lal muhajirin, wahai teman-teman saya muhajirin, mari ke sini. Yang ansor juga begitu, ya lal ansor, wahai konco-konco saya ansor, mari ke sini. Akhirnya hampir pukul-pukulan itu, hampir bertengkar mereka, hampir berperang mereka dengan pedang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah-marah pada waktu itu. Beliau mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini kalian panggil-panggil dengan seruan jahiliyah? Bayangkan para sahabat memanggil dengan istilah muhajirin dan ansar, dan itu adalah istilah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, al-muhajirin wal ansar. Tapi kalau untuk perpecahan, pertikaian umat Islam, ini adalah da'wal jahiliyah. Ini panggilan jahiliyah. Apalagi nama-nama yang dibuat oleh orang zaman sekarang, nama ahlus sunnah wal jamaah dulu nggak ada, tetapi kemudian dimunculkan setelah diperlukan nama tersebut. Nah, maka nama-nama ini jangan membuat perpecahan. Nama salafi dan sebagainya diperlukan, silahkan, tapi kalau membuat perpecahan maka itu sungguh da'wal jahiliyah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semuanya kita paham sehingga tidak menjadi termasuk orang-orang yang berpecah belah dalam agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsul 20, hadis yang ke-20. Ta'unus Syam syahadatun li ummatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabah di Syam adalah mati syahid bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rijzun 'alal kafirin, dan sebagai siksaan untuk orang-orang kafir, ya. Boleh disebut rijzun atau rijzun sebagaimana dalam hadisnya nanti. Rijzun itu adalah siksaan yang dahsyat, ya. Kalau adzabun siksaan secara umum. Nah, kalau rijzun adalah adzabun syadid, ya, siksaan yang dahsyat. Yang dimaksud ta'un Syam ini adalah yang terkenal dalam sejarah, namanya ta'un Amwas. Itu karena terjadi wabah penyakit yang sangat dahsyat, mematikan banyak sekali kaum muslimin. Dalam satu hari mati ribuan orang. Nah, sampai akhirnya kemudian Amr bin As mengatakan, berpisahlah kalian ke gunung-gunung. Nah, akhirnya mereka tidak kumpul dalam satu tempat, mereka berpisah di gunung-gunung. Akhirnya wabah itu pun berhenti, ya. Karena wabah itu sifatnya bisa menular. Nah, sehingga kalau kumpul banyak orang, akhirnya akan tertular kepada yang lain-lain sehingga pada mati semuanya dalam satu hari. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu cerita yang terkenal. Ya. Kita lanjutkan. An Abi Asibin, dari Abu Asib, dia adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu bil humma wat ta'un. Telah datang kepada saya malaikat Jibril dengan humma, demam, wat ta'un, dan wabah penyakit. Fa amsaktul humma, maka saya tahan si demam bil Madinah, di Madinah, wa arsaltu ta'un, dan saya lepas ta'un itu, wabah itu, ila Syam, ke Syam. Fa ta'unu, maka ta'un itu, syahadatun, adalah mati syahid, li ummati, untuk umatku, wa rahmatun, dan juga menjadi rahmat, wa rijsun, tetapi menjadi siksa, alal kafir, bagi orang-orang kafir, bagi orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Mundhiri, dan Haythami mengatakan rawi-rawinya adalah thiqat dan terkenal. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril membawa demam sama wabah penyakit. Nah, pilih yang mana ini? Pilih demam atau pilih yang wabah penyakit? Akhirnya Nabi pilih yang ringan saja, ya, demam. Udah, demam nggak apa-apa di Madinah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata mereka yang muhajirin, ya, ketika mereka datang ke Madinah itu seringkali demam, sehingga terkenal memang, pokoknya kalau bukan orang Madinah tinggal di Madinah itu pasti nanti akan demam. Tapi setelah itu kemudian Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya pada lelah mengalami demam terus, akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, wangkul hummaha ilal juhfah. Ya Allah, pindahkanlah demamnya Madinah ini kepada Juhfah.
Nah, Juhfah ini salah satu miqat. Karena kemudian Juhfah ini dihinggapi oleh demam tadi, akhirnya Juhfah menjadi kota mati, ya, orang-orang meninggalkan Juhfah, sehingga orang-orang haji kalau mereka bermiqat tidak Juhfah, tapi di sampingnya Juhfah ada tempat namanya Rabiq, ya. Dan itu ada cerita yang unik, disebutkan dalam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya bermimpi imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si. Ada seorang wanita hitam, dia rambutnya modal-madul begitu. Dia keluar dari Madinah sampai datang ke Mahya'ah. Mahya'ah itu nama lain dari Juhfah. Nah, apa arti dari mimpi ini? Nabi mengatakan, fa'awwaltuha waba'an bil Madinah fanukil ilal Juhfah. Saya takwili itu adalah wabah di Madinah yang dipindah ke Juhfah. Nah, wabah yang dimaksud di sini tentu saja maksudnya adalah dari humma, demam tadi, ya. Jadi istilah wabah di sini bukan tidak sama dengan istilah ta'un yang disebutkan dalam hadis ini. Karena tadi Jibril bawa dua, ya, demam yang itu juga disebut wabah, kemudian ta'un, ini yang disebut diartikan wabah juga, tapi beda, okay? Wabah dengan ta'un sesuatu yang berbeda. Okay? Nah, dalam hadis kan ada dikatakan Madinah itu tidak akan dimasuki ta'un kan. Maka orang-orang bertanya, kenapa kalau Madinah tidak dimasuki ta'un, ternyata ada juga orang yang kena COVID padahal dia di Madinah. Maka mereka menjawab bahwa COVID ini bukan termasuk ta'un, tapi dia termasuk wabah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ala kulli hal mereka menjawab seperti itu. Baik, kembali ke sini. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa ta'un amwas itu salah satu sebabnya karena ini tadi, ya, arsaltu ta'un ila Syam. Saya kirimkan ta'un itu ke Syam. Nah, amwas itu terletak di Syam. Nah, sehingga kalau sering terjadi ta'un di Syam, ya, nanti terus hilang, kemudian suatu saat muncul lagi, kemudian hilang, suatu saat muncul lagi. Ini memang karena sudah ditakdirkan Allah seperti itu nggak bisa dihindari. Ya. Tapi kata Nabi SAW tidak ada masalah. Kalau ta'un itu mengenai umatku, itu malah jadi mati syahid. Yang dimaksud mati syahid di sini adalah syahid akhirat, ya. Karena syahid ada 3 macam, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Ya. Kalau syahid akhirat adalah syahid-syahid yang bukan mati dalam perang. Misalnya karena terbakar, karena tenggelam, kemudian seorang wanita mati dalam keadaan belum pernah menikah sama sekali, atau mati dalam keadaan hamil, atau ketika melahirkan. Nah, itu semuanya mati-mati syahid-syahid akhirat. Nanti di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang kelompok syuhada. Yang kedua adalah syahid dunia. Nah, kalau syahid dunia itu adalah orang yang mati dalam medan perang, tetapi karena dia tidak ikhlas karena Allah di dalam perangnya, maka dia hanya dianggap syahid di dunia saja, tidak dimandikan dan sebagainya. Tapi di akhirat oleh Allah ditolak, ya. Kamu bukan termasuk syuhada karena kamu riya. Nah, kalau syahid dunia akhirat adalah syahid dalam medan perang dan dia ikhlas karena Allah fisabilillah, maka di akhirat nanti termasuk orang-orang yang mati syahid, bahkan termasuk orang-orang yang mati syahidnya lebih unggul daripada syahid-syahid yang lain, ya, karena betul-betul dalam medan jihad fisabilillah. Adapun untuk orang kafir, maka ta'un itu adalah rijsun, ya, satu siksa. Nah, adapun ta'un ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ta'un itu sumbernya adalah tusukan dari jin. Nah, maka inilah bedanya antara wabak dengan ta'un. Kalau ta'un itu tusukan dari jin, sehingga akan muncul dumal. Dumal itu apa namanya? Sesuatu yang seperti melentung di kulit begitu. Karena itu ketika Sayyidina Mu'adz mengalami satu melentung di kulit ini, dia mengatakan, wah, saya terkena ta'un. Nah, kalau wabak ini seperti COVID ini, tidak ada bekas apapun dalam tubuh kita, tidak ada sesuatu yang melembung begitu, tetapi dia bisa mematikan. Maka wallahu a'lam bishawab, COVID ini bukan ta'un tapi termasuk wabak. Wallahu a'lam. Baik, kita tambah satu hadis lagi, ya, karena pendek hadisnya. Hadis yang ke-21, al-hadithul hadi wal 20, amududdin fi Syam, tiangnya agama di negara Syam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baina ketika kami ini baina ana ketika saya ini naimun tidur, raaitu amudal kitabi, saya melihat tiangnya kitab itu, uhtumila min tahti ra'si, itu dibawa dari bawah kepalaku. Fa atba'tuhu basari, maka saya mengikutinya dengan pandangan saya, dengan penglihatan saya.
fa idza huwa qad umida bihi, ternyata dia itu telah ditujukan ila Syami, ke negara Syam. Ala, ketahuilah, wa innal iman, dan sesungguhnya iman itu, idza kanatil fitan, kalau terjadi fitnah-fitnah nanti, maka iman itu di mana? Bisyam, di negara Syam. Qalahu thalatha marratin, Nabi mengucapkannya 3 kali ya. Jadi di sini cara membacanya adalah qalahu thalatha marratin. Meskipun kata-kata qalahu enggak tertulis ya, tapi cara membacanya seperti itu. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Tabarani. Ya, ini jangan lupa baknya di fathah karena banyak orang yang salah paham, salah baca ya, dia membaca Tabrani. Kalau Tabrani orang Jawa ya, kalau orang Arab Tabarani karena asalnya dari Tabariyah. Wa qala al-Haythami, sementara Imam Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadis yang sahih ya. Jadi ringkasnya fadilah Syam adalah nanti ketika muncul fitnah-fitnah maka iman akan kumpul di Syam. Maksudnya orang-orang beriman kumpul di Syam. Jadi bukan imannya kumpul di Syam ya, orang-orangnya yang kumpul di Syam. Karena iman itu sesuatu yang abstrak ya. Nah, ketika orang-orangnya kumpul di Syam, berarti iman itu mereka bawa kumpul di Syam juga. Apa sih yang dimaksud fitan? Para ulama mengatakan al-fitan al-mihan al-mujibah li dha'fid din. Yang disebut fitnah itu adalah ujian-ujian yang menyebabkan agama jadi lemah, qillatid diyanah, menyebabkan agama seseorang itu jadi rendah. Itu namanya fitnah. Maka termasuk apa? Televisi itu fitnah. Kenapa? Dengan sebab televisi iman jadi lemah. Banyak orang yang gara-gara televisi kemudian dia terbiasa melihat aurat wanita ya, karena iklan di televisi misalnya sampo, yang diiklankan biasanya cewek jilbabnya dibuka kemudian rambutnya ditampakkan, ini adalah aurat. Ini adalah fitnah seperti ini. Karena itu dulu guru kami Ustaz Rasyid Ba'asyir mengatakan bahwa hadis Nabi SAW tanda kiamat, bahwa salah satunya adalah fitnah yang masuk pada setiap rumah orang muslim. Nah, itu kata beliau, ini tampaknya televisi. Kenapa? Ya televisi penuh dengan fitnah. Tapi sekarang saya mengatakan setelah adanya internet, YouTube dan sebagainya, saya anggap bahwa itulah fitnah. Jadi memang tidak harus televisi, tidak harus YouTube, tidak harus internet ya. Apapun bisa menjadi fitnah kalau itu sudah mewabah pada seluruh rumah umat Islam. Nah, sekarang ini mana rumah umat Islam yang tidak kemasukan internet, mana? Ya mungkin di pelosok-pelosok ada ya, tapi rata-rata saya lihat Pak Tani aja pakai HP, dia setelah mencangkul kemudian istirahat, sambil istirahat dia buka laptop ya, Masya Allah. Ini petani zaman sekarang buka laptop, buka HP ya. Ini sesuatu yang Masya Allah menunjukkan bahwa memang ini sudah mewabah pada seluruh umat Islam. Ini termasuk fitnah. Karena itu kita harus berhati-hati dengan alat-alat yang kita miliki ya. Kalau kita tidak menggunakannya dengan kebaikan, pasti akan digunakan untuk keburukan. Para ulama mengatakan an-nafsu illam tushghilha bi khairin syaghalatka bi syarrin. Jiwamu itu, nafsumu itu, kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, pasti akan dia sibukkan, yaitu nafsumu akan menyibukkan dirimu dengan keburukan. Ini sudah pasti. Nah, maka sebelum nafsu itu menyibukkan kita dengan keburukan, kita sibukkan dulu dengan kebaikan supaya keburukan tersebut tertutup. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah hadis 22 kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan untuk dibuka. Oh, tayyib. Tampaknya enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.